مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amarfantahu amanaha anhu wa hazar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون المكرمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا من قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قوله تبارك وتعالى في كتابه في سورة التكاثر في قوله يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, para ustaz, sidang jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, dengan begitu sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa mendirikan ibadah salat Jumat pada hari ini dan melaksanakan perintah Allah di dalam surah Al-Jum'ah. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Mungkin di sini tidak disebutkan tinggalkanlah pekerjaan yang lain, tetapi disebutkan adalah pekerjaannya disebutkan jual beli. Tetapi orang-orang Arab, orang Quraisy, mereka secara umum memang dikenal dengan bangsa pedagang. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Allah menyebutkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah, ada perjalanan dagang, yaitu pada dua musim, asy-syita was-saif. Satu musim orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah berdagang ke Syam, ke utara, dan di satu musim lagi, satu musim di musim dingin dan satu musim di musim panas, dia berdagang ke Yaman. Tetapi Allah mengatakan, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bay'. Apabila disuruh untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, maka bersegera untuk mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Bukan berarti hanya aktivitas jual beli saja yang ditinggalkan, karena mereka ada juga yang menjadi petani, yaitu mereka memiliki kebun-kebun kurma. Ada juga yang menjadi peternak, memiliki domba dan yang lainnya. Artinya apa? Seluruh aktivitas ketika datang panggilan untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat, maka bersegeralah kita untuk mengingat Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah pada hari ini dengan mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Allah dalam lisannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Salamu alayka ya Rasulullah, Salamu alayka ya Habiballah. Selanjutnya, khatib berwasiat pertama kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya untuk menjaga kualitas ketakwaan dan potensi takwa yang telah Allah semayamkan di dalam diri kita. Allah bersumpah dengan banyak hal di dalam surah Asy-Syams,
wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam surah ini Allah mengatakan dengan 7 hal Allah jadikan sebagai sumpah, dan demi jiwa Allah mengatakan pada ayat sumpah yang terakhir yang ke-7, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah ilhamkan kepada manusia potensi durhaka dan potensi takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan diri dan merugi orang yang mengotori jiwa. Bagaimana pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah? Karena sejatinya kaum muslimin kita ini penting di hadapan Allah. Nahnu muhimun indallah. Kita ini penting di hadapan Allah. Wa kalal malakain karimain nauraniyain la ya'sun Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berikan setiap kita ada 2 orang malaikat. Dua-duanya malaikat ini mulia di hadapan Allah. Allah ciptakan daripada cahaya, tidak pernah durhaka terhadap apa saja yang Allah perintahkan, dan melaksanakan setiap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan di dalam surah Al-Infitar, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya bagi kalian wahai manusia ada senantiasa malaikat yang menjaga, kiram, mulia, katib, juru tulis Allah, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sebagaimana ada orang-orang penting, ketika bertemu ada pengawal, tidak mudah untuk mengakses, ada protokoler seperti presiden, menteri, katakan gubernur, katakan wali kota, bupati. Itu adalah orang-orang penting di dalam kehidupan dunia ini dan disebut sebagai pejabat di suatu daerah tertentu. Tidak mudah bertemu. Kenapa? Karena ada protokolernya, karena ada penjaganya, ada pengawasnya. Begitu juga kita manusia, ada senantiasa malaikat yang menjaga kita. Karena kita ini penting di hadapan Allah. Ada orang penting menyampaikan perkataan, setiap apa yang dia katakan ditulis, dibukukan, diperbanyak, disebarluaskan. Begitu orang penting. Maka begitu juga kita di hadapan Allah. Kita ini penting di hadapan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, iz yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wasyimali qa'in. Ingatlah ketika ada 2 orang malaikat yang mendikte setiap amalan perbuatan kita, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri, qa'idun, dalam keadaan duduk. Jangankan perbuatan kita, ma yalfadhu min qaul, kata Allah di dalam surat Qaf, tiada yang terlafaz keluar daripada mulut manusia satu kata saja, illa ladaihum raqibun atid, melainkan di sisi mereka ada raqib dan ada atid. Mudah-mudahan dalam rangka hari-hari yang kita jalani, kita bisa menjaga kualitas dan mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasin bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin, saudaraku hamba Allah, para ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sederhana ini, di awal pembukaan khutbah yang pertama, khatib membacakan surah At-Takatsur, yang mana Allah berfirman di dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian wahai manusia sampai kalian masuk ke dalam kubur. Pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 di dalam surah ini, Allah menyebutkan dan mengingatkan kepada kita, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kemudian pasti akan ditanya kalian semua pada hari kiamat kelak tentang semua nikmat yang Allah telah berikan kepadamu. Maka dalam kajian yang sederhana ini kita akan memulai dari ayat ini. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah mengatakan kepada kita, wa ista'azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan kepadamu, la in syakartum la azidannakum, sungguh pasti, kata Allah, sungguh pasti, jika kamu sungguh-sungguh bersyukur, aku akan tambah nikmatku padamu.
Dan secara bahasa ini ada sesuatu penekanan. Ada lam taukid dan ada nun taukid. La'azidanna, sungguh pasti akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Walain, dan sebaliknya, jika walain kafartum, jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh sangatlah pedih. Di dalam surah yang lain Allah memberikan suatu informasi kepada kita. Manusia pada saat sekarang ini dengan begitu banyak nikmat teknologi dan kemudahan, sehingga manusia dikatakan sekarang pada era 4.0. Kita bisa menghitung, mengkalkulasikan segala sesuatu nominal yang besar, karena kita bisa menciptakan dan sudah menemukan alat hitung dan lain-lainnya. Tetapi ada suatu informasi di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka sekali-kali kamu tidak akan bisa menghitungnya. Jangankan secara umum kaum muslimin, hadirnya kita di masjid pada siang hari ini sungguh sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kalau kita renungkan sejenak, tidak bisa kita hitung nikmat Allah. Dari rumah ada yang bawa kendaraan, ada yang punya handphone, ada yang bawa uang, nikmat pakaian, nikmat kesehatan. Sekujur anggota tubuh kita ini, jangankan seluruh nikmat, kita sebut saja. Ada beberapa nikmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Sekali-kali kalian jangan mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Innas sam'a wal absar wal fuad, innas sam'a wal absar wal afida kullu ulaika kana anhu maf'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya itu akan Allah minta pertanggungjawaban daripadamu. Ada 3 nikmat yang Allah sebutkan kepada kita yang akan Allah minta pertanggungjawaban kelak, yaitu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tujuan daripada 3 nikmat ini, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Apa kata Allah di dalam surah ini? Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian daripada perut ibumu, dan Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur. Ini tujuan nikmat yang Allah sebutkan. Tetapi kaum muslimin saudaraku, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana realita keadaan yang kita lihat saat hari ini? Di dalam Al-Quran Allah informasikan kepada kita. Di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9, kata Allah, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Ketika Allah telah sempurnakan ciptaannya dan Allah tiupkan kepada manusia yang Allah ciptakan itu roh kepada ciptaannya tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan. Lalu setelah Allah tiupkan, Allah sempurnakan, Allah tiupkan ruh, Allah jadikan bagi mereka pendengaran, Allah jadikan bagi mereka penglihatan, Allah jadikan mereka hati. Bagaimana keadaan yang terjadi? Sebagaimana Allah informasikan kepada kita, qalilan. Bisa tanya anak-anak kita yang sekarang sedang belajar di madrasah, di pesantren, di perguruan tinggi, di MTSN, di perguruan-perguruan, mereka belajar bahasa Arab. Ketika bertemu dengan kalimat atau mufradat bahasa Arab qalilan, maka artinya adalah sedikit. Qalilan ma tashkurun, maka sedikit sekali yang bersyukur. Masya Allah. Saudaraku, hadirin sidang ibadah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukan tidak ada, tetapi sedikit. Pertanyaannya, kalau disebutkan qalil, sedikit, maka masuk ke mana kita? Dan tentu kita bercita-cita kita masuk kepada yang sedikit ini, karena yang sedikit biasanya mereka lah yang beruntung. Sebagaimana pertanyaan
Aisyah radhiyallahu taala anha kepada baginda Nabi ketika Nabi qiyam sampai betisnya membengkak, an akuna abadan syakur. Apa kata Nabi? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ketika Aisyah mengatakan, beratnya ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi, bukankah telah dijanjikan surga kepadamu wahai Rasul? Allah telah ampuni dosa-dosa dan kesalahanmu wahai Nabi. Tapi Nabi menjawab adalah an akuna abadan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, jadilah kalian kepada yang sedikit, karena yang sedikit ini yang beruntung. Katakan di dalam realita kehidupan kita, apabila ada suatu kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik, apakah dibuka oleh suatu kementerian pendidikan atau sebuah universitas negeri atau swasta atau di sekolah yang kita cintai ini, tidak mungkin. Yang akan beruntung itu biasanya adalah orang yang sedikit. Ada penerimaan formasi CPNS menjadi seorang guru, mungkin yang diterima 1, 2 atau 3, tetapi yang mendaftar untuk mendaftar menjadi seorang guru mungkin bisa jadi mereka itu jumlahnya banyak. Mungkin bagi orang yang ikut, biarlah kita tidak dapat nomor 1, bisa nomor 2 tidak masalah, dapat nomor 3 juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan masuk kepada yang sedikit. Kenapa? Karena yang sedikit mereka itu adalah orang yang beruntung. Ada realitas dalam keadaan kehidupan yang lain, sebagaimana Allah menginformasikan kepada kita di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Kata Allah di dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Nanti sungguh zara'na akan kami giring, kami masukkan li jahannam, kebanyakan ke dalam neraka jahannam itu. Apa kata Allah? Katsir. Masya Allah. Tanya lagi anak kita di madrasah, ini mufradat, kosakata di dalam Al-Quran sama dengan kosakata bahasa Arab. Maka katsir artinya adalah kebanyakan, lawan daripada qalil. Qalil adalah sedikit. Katsirun minal jinni wal ins, kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Bagaimana ciri-cirinya Allah sebutkan? Ada 3 nikmat yang tidak disyukuri oleh mereka. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan hati yang Allah berikan tadi tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka Allah berikan mata, tetapi mata yang Allah titipkan tadi tidak dipergunakan untuk memperhatikan. Tidak mungkin hanya kita lihat-lihat saja, tidak. Pasti kalau kita lihat, kita baca. Tidak dimanfaatkan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun walahum azanun la yasma'una biha. Allah berikan kepada mereka telinga, tetapi dengan telinga yang Allah titipkan tadi, mereka tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amarfantahu amanaha anhu wahada. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, para ustaz, hadirin kaum muslimin sidang ibadah solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka pada siang hari ini adalah refleksi bagi kita atas nikmat yang Allah berikan, atas nikmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan nikmat hati. Allah iris dengan kitab Allah, Allah iris dengan Al-Quran. Maka apabila kita membaca suatu buku yang ditulis oleh imam atau seorang syekh bernama Dr. Yusuf Al-Qardawi, sampai sekarang beliau masih ada hidup
berusia 90 tahun lebih kurang 92 tahun. Usia beliau sekarang masih ada di Qatar. Beliau pernah menulis sebuah buku dengan berjudul Kaifa Nata'ammal bil Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sangat runut sekali beliau membaca. Sangat runut sekali beliau memaparkan. Sekarang kita ambil beberapa sisi saja agar pertanggungjawaban pribadi, jangan pertanggungjawaban kolektif. Karena interaksi dengan Al-Quran itu ada dakwatan, amalan, ada mendakwahkan, mengamalkannya. Sekarang untuk pribadi saja, yaitu qira'atan, sima'atan, lalu tadabburan wa hifdhan. Membaca, mendengar, lalu memahami serta menghafalnya. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kebanyakan bangsa manusia, kebanyakan bangsa jin, Allah giring ke dalam neraka. Karena apa? Mereka punya hati tidak paham, mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar. Kita belajar bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, bal nara, apa kata sahabat, bahkan kami melihat anak Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW yatlubu minas sahabah, meminta kepada sahabat ayyaqra alaihi syai'un minal Quran, untuk membacakan kepadanya sesuatu daripada Al-Quran, yaitu Ibnu Mas'ud. Qala li, apa kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Iqra alayya al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Qal, apa kata Ibnu Mas'ud? Fakultu, maka aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi. Apa jawaban Ibnu Mas'ud ketika diperintahkan oleh Nabi membacakan Al-Quran kepada beliau? Aqra'u alaik wa alaika unzil. Wahai Nabi, apakah akan aku bacakan Al-Quran ini kepadamu, padahal Al-Quran itu kepadamu lah diturunkan? Bagaimana Nabi menjawab? Inni ashtahi an asma'u min ghairi. Aku ingin mendengarkan Al-Quran ini daripada selainku. Maka dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Dia membaca surah An-Nisa sampai pada surah An-Nisa yang ke-41. Datang pada ayat yang berbunyi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa. Lafaz ayat yang dibaca oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi adalah, maka bagaimana iza ji'na min kulli ummatin, apabila kami, kata Allah, ji'na, kami datangkan, min kulli ummatin, dari setiap umat, bisyahid, ada syahid, ada saksi atas mereka. Wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad. Ini artinya ayat ini langsung tujuannya kepada Nabi. Ala haula, atas keseluruhan umat tersebut. Masya Allah. Mungkin tak terbayangkan oleh kita dari betapa panjangnya regenerasi manusia yang hidup dan mati sejak Adam sampai Nabi dan sampai kehidupan akhirat kelak. Waji'na bika ala haulai syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad atas mereka semua menjadi saksi. Apa kata Nabi kepada sahabat tadi? Kaf, cukup, imsik, tahan bacaanmu. Maka sahabat Ibnu Mas'ud menahan apa yang dia baca. Lalu setelah itu dia menaikkan kepalanya. Farafatu yadah, dia menaikkan kepalanya. Fara'aitu ainahu tazrifan, maka aku melihat air mata Nabi ini meleleh. Masya Allah, meleleh membasahi kedua pipinya. Begini Nabi mencontohkan kepada kita, sebagaimana Allah ingatkan di dalam Al-Quran, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, dengar baik-baik, simak baik-baik agar kalian mendapat rahman. Kita beberapa waktu ke depan insya-Allah akan diperdengarkan Al-Quran secara massal, karena MTQ nasional akan dijadikan Padang sebagai tuan rumah. Mudah-mudahan kita masyarakat mendapatkan rahmat yang lebih besar, karena di tempat kita Al-Quran dibacakan secara massal. Sebagaimana Allah menyebutkan ciri-ciri mukmin yang sejati di dalam surah Al-Anfal, Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah, meningkat keimanan mereka. Secara kolektif, secara masyarakat, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah dengan Al-Quran itu dibacakan secara massal. Yang kedua,
Kita ambil pelajaran bagaimana tadabburan wa hifzan. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Man laysa lahu fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Siapa yang di dalam hati tidak ada satu pun Al-Quran, maka dia taubah seperti bangunan rumah yang hampir roboh. Coba bayangkan diri kita ini, kalau tidak punya satu ayat pun yang kita hafal, tidak ada ayat yang bersemayam di dalam dada dan hati kita, maka tidak lebih seperti bangunan yang hampir roboh. Di dalam surah yang lain Allah mengatakan, pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-21, Allah menyebutkan suatu amsal, permisalan. Bagaimana jibal. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan gunung. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran kepada gunung-gunung, Masya Allah, kita tidak tercipta seperti gunung-gunung. Kita tercipta sebagai manusia. Kita sama dengan gunung karena sama-sama ciptaan. Tetapi Alhamdulillah, Allah lebihkan kita daripada gunung. Allah bersumpah dengan banyak hal. Wattini wazzaituni wa turisin wa hadzal baladil amin. 4 hal huruf qasam Allah pakai. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi bagaimana gunung di dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Kalau sekiranya Al-Quran, Masya Allah, ini Al-Quran digital yang ada di handphone. Kalau sekiranya Al-Quran itu Allah turunkan kepada gunung, la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sungguh kamu akan melihat gunung tadi khashi'an, khusyuk. Kita manusia hilang khusyuk baca Quran. Khashi'an, khusyuk, mutasaddian, hancur luluh min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan inilah permisalan yang Allah ciptakan bagi manusia agar mereka berfikir. Hanya 2 saja Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Kalau tidak menjadi nilai tambah, maka menjadi nilai kurang. Kalau tidak keberuntungan, maka adalah kecelakaan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu akan menjadi syifa, obat dan rahmat bagi mereka yang beriman, dan tidak akan menambahkan sesuatu apapun bagi orang-orang yang zalim, melainkan adalah kerugian dan kecelakaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما